Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Cipta Cerita dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer dari kisah horor Cipta Cerita Daily, yang tentu saja menceritakan kisah horor baik dari kisah nyata, mitos ataupun cerita seram lainnya. Dan bagi kalian yang baru gabung, kalian bisa bantu tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami semakin berkembang dan kami makin bersemangat membuat cerita-cerita horor buat kalian. Dan bagi kalian yang sudah support kami sampai sekarang, kami doakan semoga kalian diberi kesehatan selalu, dipermudah segala urusan, dan selalu diberi kelancaran rezeki. Amin. Dan untuk malam ini gua akan berbagi cerita seram ya, yang dimana saat gua dulu berada di rumah sakit. Oke, kita langsung ke ceritanya saja. Dulu gua masih ingat apa yang dikatakan oleh bapak, kalau rumah sakit itu merupakan tempat yang suci. Tembok-temboknya banyak sekali mendengar doa-doa yang tulus yang terucap, baik dari orang yang sedang sakit ataupun yang sehat walafiat. Walau begitu perasaan gua tetap nggak enak setiap kali masuk rumah sakit, entah datang sebagai pengunjung ataupun sebagai pasien. Beberapa kali gua juga lihat sedihnya perpisahan, bukan dari sisi yang ditinggalkan, tetapi dari sisi yang meninggalkan, alias meninggal. Ahmad adalah salah satu teman baik gua. Kami berteman sejak dulu SMU. Ketika kami kuliah pun kami sama-sama di Bandung, walau kami beda kampus. Singkat cerita, pada suatu hari Ahmad mengabarkan bahwa bapaknya sedang dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung tempatnya. Peristiwa ini terjadi pada masa awal-awal gua kuliah. Kala itu kos di daerah Jalan Ciumbeluit, Bandung. Karena jarak kos dan rumah sakit Hasan Sadikin cukup dekat, gua langsung meluncur ke sana ketika Ahmad memberikan kabar itu. Sebelumnya gua sudah dengar kabar kalau Pak Solihin, bapaknya Ahmad, sudah sakit-sakitan sejak lama. Gua dengar juga belakangan ini sakitnya bertambah parah. Gua lupa waktu itu hari apa, tapi sekitar jam 9 gua tiba di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, tepatnya jam 9 malam. Untuk berikutnya nanti kita sebut RSHS saja ya, supaya nanti lebih singkat. Waktu itu RSHS masih belum direnovasi besar-besaran seperti sekarang. Masih bangunan lama dengan arsitektur Belanda zaman dulu. Rumah sakit ini tergolong besar, memanjang dari Jalan Ekman sampai ke Jalan Pasteur. Nggak tahu deh pokoknya seberapa panjang bangunannya. Yang pasti kalau kita masuk dari lobi depan sampai ke bangunan paling belakang cukup ngos-ngosan. Gedung bangunan tempat Pak Solihin dirawat cukup jauh di belakang. Gua berjalan hampir sampai di ujung komplek bangunan rumah sakit. Tahu kan ruangan apa yang biasanya ditempatkan paling pojok bangunan rumah sakit? Ya, ruang jenazah. Tapi tenang saja, gua jalan gak sampai ke ruang jenazah. Beberapa belas meter sebelumnya gua belok ke kanan. Waktu itu karena mungkin masih sekitar jam 9 malam, lingkungan RSHS belum sepi-sepi amat. Masih ada beberapa orang yang lalu lalang di sekitar gedung rawat inap. Gak susah mencari ruangan Pak Solihin. Gua langsung bisa menemukannya begitu masuk ke gedung ruang perawatan. Ketika sudah di dalam ruangan, gua lihat cuma Ahmad dan Pak Solihin. Ahmad dengan telaten sedang membaur badan bapaknya dengan minyak kayu putih.
Setelah ngobrol dengan Pak Solikin, Ahmad mengajak gua untuk ngobrol di luar ruangan supaya bapaknya dapat beristirahat. Kami pun duduk di kursi kayu di depan gedung. Di situ Ahmad cerita banyak, yang intinya penyakit radang paru-paru yang diderita bapaknya sudah tergolong parah. Menurut Ahmad, kalau dalam minggu-minggu ini nggak ada perkembangan yang bagus, maka keluarga memutuskan untuk membawanya pulang dan dirawat di rumah. Setelah ngobrol ngalor ngidur sampai jam 12 malam, gua memutuskan untuk pulang. Sebelumnya Ahmad meminta tolong agar besok harinya gua datang lagi ke rumah sakit untuk menemani dia menginap di situ, dan gua menyanggupinya. Akhirnya gua pun pulang. Malam itu pun seperti malam biasanya, normal dan tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya setelah beres kuliah, gua nggak langsung ke RSHS memenuhi permintaan Ahmad. Gua memutuskan untuk pulang dulu ke kosan. Rencananya baru ke RSHS selepas maghrib. Sial, malam itu gua ketiduran dan terbangun sekitar jam 11 malam. Buru-buru gua bersiap berjalan ke RSHS. Sebelum jalan, gua coba telepon Ahmad, tapi nomor HP-nya tidak aktif. Ya sudah, di situ gua memutuskan untuk langsung ke rumah sakit saja. Nggak sampai 15 menit gua sampai. Memang di situ sudah terlalu malam. Seharusnya pengunjung sudah nggak diperbolehkan masuk. Di situ gua tetap mencoba telepon Ahmad sekali lagi, tapi nomornya masih juga belum aktif. Saat itu posisi gua berada di lobi dan sekali lagi mencoba telepon Ahmad supaya menjemput gua di lobi. Tapi tetap saja nomornya tidak aktif juga. Dan akhirnya di situ gua nekat. Saat satpam sedang berkeliling, gua nyelonong masuk dan akhirnya sukses. Sekitar pukul 11.30 malam itu suasananya beda dengan yang gua rasakan pada malam sebelumnya. Jauh lebih sepi. Sepanjang lorong yang gua lalui hening banget. Nggak ada orang yang gua lihat lalu lalang. Gua masih berpikir, mungkin karena sudah nyaris tengah malam. Oh iya, lorong RSHS ini waktu itu bentuknya lorong terbuka. Hanya tiang-tiang kayu yang menunjang atap di atasnya. Jadi udara dingin Bandung langsung menerpa badan gua yang salah kostum karena cuma memakai celana pendek. Lorong sepanjang kira-kira 300 meter itu terasa berkilo-kilometer panjangnya. Karena perasaan gua mulai gak enak sejak masuk ke area gedung ruang rawat inap, gua gak melihat orang lain satupun. Sepi, hanya terdengar langkah kaki gua saja. Udara semakin dingin, suasana semakin hening. Di situ gua pun merasa agak takut. Sempat berpikir untuk balik ke arah lobi, tapi tanggung. Karena ruangan Pak Solihin hanya tinggal beberapa puluh meter lagi. Gua memperlambat laju jalan ketika melihat sesuatu di depan gedung rawat inap. Dari kejauhan, gua melihat ada seseorang yang duduk di kursi kayu yang tergeletak di dekat pintu masuk gedung. Karena lampu salasar yang gak terlalu terang, dari jarak 20 meter gua masih belum bisa memastikan siapakah orang itu. Tapi dari perawakan tampaknya gua kenal. Ah, lega, ternyata itu Pak Solihin. Alhamdulillah beliau sudah sehat, gumam hati gua saat itu. Padahal kemarin bangun dari tempat tidur aja susah, sekarang sudah bisa duduk di kursi luar. Assalamualaikum. Alhamdulillah udah enakan badannya ya Pak, tanya gua ke Pak Solihin. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah Bri, udah enakan, jawabnya sambil tersenyum. Ketika gua tanya Ahmad kemana, beliau bilang Ahmad pulang ke Serang mendadak karena ada keperluan. Kota Serang, Provinsi Banten adalah kampung halaman Pak Solihin dan keluarganya, cukup jauh dari Bandung. Ah sialan si Ahmad, nggak bilang-bilang kalau pulang mudik. Udah gitu HP-nya nggak bisa dihubungi lagi. Kalau tahu gitu kan gua nggak akan datang ke RSAS. Ngomong-ngomong, terus Bapak sama siapa ya di sini? Siapa yang nungguin? Nggak ada yang nunggu, nggak ada apa-apa. Bapak udah enakan kok, jawab Pak Solikin sambil tersenyum. Kami duduk bersebelahan di kursi kayu panjang. Nggak ada orang lain di sekitar. Perawat-perawat yang biasanya seliweran pun nggak ada sama sekali. Kami berdua lebih banyak diam tanpa perbincangan, karena gua juga jarang banget ketemu beliau, jadi gua nggak terlalu akrab. Oh iya Bri, Bapak ke toilet dulu ya, ujar Pak Solihin memecah keheningan. Iya Pak, perlu saya antarkah? Nggak perlu Bri, jawab Pak Solihin tanpa tersenyum. Dan dia berjalan masuk ke dalam ruang rawat inap tempat toilet berada. Beberapa menit kemudian HP gua berbunyi, ada panggilan masuk. Tertulis Ahmad pada layar HP. Gila lo ya Mat, nggak ngasih kabar kalau mudik ke Serang. Mana HP lo nggak aktif. Suara gua langsung meninggi terima telepon dari Ahmad. Kesel banget gua rasanya waktu itu. Maaf Bri, gua nggak sempat kasih kabar. Suara Ahmad terdengar bergetar. HP gua habis baterai, nggak sempat ngecas waktu itu. Terus ngapa lo tiba-tiba mudik? Tanya gua penasaran. Jam 2 siang tadi Bapak meninggal mendadak. Kami sekeluarga langsung membawa jenazah Bapak pulang ke Serang. Sekali lagi gua minta maaf. Lo di mana ini sekarang? Belum sempat ke RSAS kan? Itu penjelasan singkat Ahmad. Di situ gua terdiam dan gak tahu harus ngomong apa. Gua tambah kaget lagi ketika melihat Pak Solihin keluar dari ruangan tempat dia dirawat sebelumnya dan berjalan ke tempat semula, yaitu kursi kayu tempat gua duduk saat itu. Badan gua lemas. Pembicaraan dengan Ahmad di HP langsung gua putus. Beliau berjalan mendekat tanpa senyuman dan duduk di sebelah gua seperti semula. Pada saat itu gua baru sadar kalau beliau terlihat pucat. Di situ gua benar-benar nggak bisa lari. Kami hanya duduk terdiam dan nggak ada percakapan karena gua gak tahu mau bicara apa. Badan gua gemetar dan penuh dengan keringat dingin. Gua membaca doa terus-terusan di dalam hati, berusaha membangun keberanian. Itulah 5 menit terpanjang di dalam hidup. Selama kira-kira 5 menit itu, Pak Solihin hanya menatap kosong ke arah depan, dan gua nggak berani sedikit pun melirik ke arah beliau. Suasana sangat hening. Pada akhirnya pelan-pelan beliau mulai terlihat hendak memutar kepala ke arah kiri, ke arah gua duduk. Mulai nengok ke arah gua. Gua nggak tahan dirundung ketakutan. Sebelum Pak Solihin berkata sesuatu apapun, gua sontak berdiri dan berkata, "Pak, saya pulang dulu ya, Bapak yang tenang. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Pak Solihin dengan tatapan mata kosong. Wajahnya begitu pucat. Beda dengan waktu gua lihat di awal pertemuan tadi. Gua diambang pingsan. Gua paksa kaki gua untuk melangkah menjauh pergi ke arah lobi. Ketika belum terlalu jauh, gua nengok ke belakang.
arah Pak Solikin tempat dia duduk, dan beliau masih ada di sana. Ketika sudah agak jauh, gua menoleh kembali ke belakang. Beliau sudah nggak ada. Alhamdulillah, gua di situ langsung bergegas pulang. Dan besok paginya gua berangkat ke Serang, ke rumah almarhum untuk melayat. Sampai sekarang gua nggak pernah cerita peristiwa ini kepada Ahmad. Gua simpan untuk diri saya sendiri.